warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas PAI 3A. Di sini saya akan mereview kembali materi-materi yang sudah disampaikan dalam mata perkuliahan Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Heru Nugraha MPD. Pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan peradaban umat. Hakikat pendidikan Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk membimbing manusia agar berkembang sesuai dengan fitrah yang Allah berikan, yakni potensi akal, hati, dan jasmani. Pendidikan Islam tidak hanya sekadar mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak, dan keterampilan hidup. Tujuan akhirnya adalah melahirkan manusia yang mampu menjalankan fungsi sebagai hamba Allah yang taat, sekaligus khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial, lingkungan, dan peradaban. Dengan demikian, pendidikan Islam itu bersifat integral, yakni menghubungkan aspek duniawi dan ukhrawi, serta menyeimbangkan antara ilmu, iman, dan amal. Di Indonesia, sistem pendidikan Islam berkembang melalui perjalanan yang sangat panjang. Sejak masa awal Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, lembaga pendidikan tradisional seperti surau, langgar, dan pesantren itu menjadi pusat pembelajaran agama. Pesantren misalnya, bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu fikih, tafsir, dan hadis, tetapi juga membentuk karakter santri melalui pembiasaan ibadah, kedisiplinan, dan keteladanan kiai. Seiring perkembangan zaman, madrasah muncul sebagai bentuk modernisasi pendidikan Islam dengan kurikulum yang memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum. Integrasi ini semakin kuat setelah adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas yang menempatkan madrasah dan pesantren itu sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kini, pendidikan Islam hadir dalam berbagai bentuk. Ada SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, terus ada PTI, Perguruan Tinggi Islam, baik negeri maupun swasta, hingga lembaga non-formal yang berbasis komunitas. Eksistensi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya bertahan, melainkan mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman, sehingga sifat dari pendidikan Islam ini itu bersifatnya dinamis, tidak statis. Komponen dasar pendidikan Islam itu meliputi ada tujuan, ada peserta didik, ada pendidik, ada metode, ada materi, ada lingkungan, dan evaluasi. Tujuan menjadi arah utama yang menentukan semua proses pembelajaran. Peserta didik dipandang sebagai amanah Allah yang memiliki potensi fitrah, sehingga pendidikan diarahkan untuk mampu atau untuk dapat mengembangkan potensi tersebut. Lalu ada pendidik yang berperan sebagai teladan, pembimbing, pengarah, bukan sekedar penyampai ilmu pengetahuan saja. Materi pendidikan Islam itu mencakup ilmu agama seperti akidah akhlak, ada SKI atau tarikhnya, ada Quran dan hadis, dan ilmu pengetahuan umum yang relevan atau sesuai dengan kehidupan modern. Metode pembelajaran harus sesuai dengan prinsip Islam seperti keteladanan, pembiasaan, diskusi, dan praktik ibadah. Lingkungan pendidikan meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, atau disebutnya dengan tripusat pendidikan, dan budaya yang turut mengaruhi perkembangan peserta didik. Lalu yang terakhir ada evaluasi yang dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan pendidikan, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam perspektif Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang dan memiliki hak untuk dibimbing sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi bawaan atau fitrah yang harus diarahkan agar tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada pendidik, di sisi lain memiliki tanggung jawab yang besar sebagai murabbi, mu'allim, dan mu'adib. Seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan saja, tetapi juga harus memiliki kesabaran,
keikhlasan dalam mendidik peserta didiknya. Hubungan peserta didik dan pendidik dalam pendidikan Islam itu bersifat spiritual dan moral, bukan hanya sekedar akademik saja. Prinsip-prinsip pendidikan Islam itu berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang menekankan pembentukan manusia seutuhnya. Pertama, prinsip integrasi yang menekankan bahwa kehidupan dunia itu harus dipandang sebagai jalan menuju akhirat, sehingga segala perilaku dan aktivitas pendidikan itu didasarkan pada pengabdian kepada Allah. Kedua, prinsip keseimbangan yang menuntut adanya keselarasan antara aspek jasmani dan rohani, material dan spiritual, lalu teori dan praktik, sehingga pendidikan tidak melahirkan kepincangan baik dalam diri maupun dalam masyarakat. Ketiga, prinsip persamaan yang menekankan bahwa setiap manusia atau semua manusia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan tanpa membedakan gender, status sosial, ras, ataupun suku, karena semua manusia itu memiliki asal-usul yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, prinsip pendidikan seumur hidup yang mengajarkan bahwa manusia dituntut untuk menuntut ilmu sejak lahir hingga akhir hayat. Sebab ilmu Allah itu tidak terbatas dan manusia dituntut untuk terus memperbaiki diri sepanjang hidupnya. Yang kelima, prinsip keutamaan yang menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar proses mekanis, melainkan harus berorientasi pada pembentukan akhlak mulia dengan tauhid sebagai nilai moral tertingginya dan syirik sebagai yang terburuk. Dengan kelima prinsip ini, pendidikan Islam harus mampu melahirkan manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, serta siap menghadapi tantangan dunia dan akhirat. Macam-macam pendekatan dan metode pembelajaran pendidikan Islam itu saling melengkapi untuk membentuk peserta didik yang berilmu serta berakhlak. Pendekatan yang digunakan antara lain yang pertama, pendekatan filosofis, yaitu cara pandang yang berangkat dari nilai dasar Islam dan tujuan hidup manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Yang kedua, pendekatan induksi dan deduksi yang menggabungkan pengamatan fakta kehidupan dengan prinsip-prinsip Islam sehingga melatih berpikir kritis dan analitis. Ketiga, pendekatan sosiokultural yang menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat tanpa meninggalkan syariat. Yang keempat, pendekatan fungsional yang menekankan bahwa pendidikan sebagai sarana membentuk manusia agar mampu menjalankan fungsi ibadah, kepemimpinan, dan interaksi sosial secara Islami. Serta yang kelima, pendekatan emosional yang menyentuh hati dan perasaan peserta didik melalui kisah inspiratif, motivasi, dan lain sebagainya. Sementara itu, metode pembelajaran yang dituntun oleh Quran Surat An-Nahl ayat 125 meliputi yang pertama, metode bil hikmah, yakni penyampaian materi dengan kebijaksanaan, logika, dan argumentasi rasional. Lalu ada metode mau'izah hasanah, berupa nasihat yang baik, lembut, dan menyentuh hati untuk dapat membentuk kesadaran moral dan spiritual. Lalu yang ketiga ada metode jidal billati hiya ahsan, yakni dialog atau debat yang baik dengan cara yang baik, di mana itu ditujukan untuk mampu melatih berpikir kritis, komunikasi, serta mampu menghargai pendapat orang lain. Evaluasi dalam pendidikan Islam tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil belajar saja, tetapi juga menilai proses pembinaan akhlak dan ibadah. Evaluasi mencakup aspek kognitif pengetahuannya, afektif sikap dan moralnya, dan psikomotorik keterampilannya. Metode evaluasi ini itu bisa dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, observasi, portofolio, maupun praktik ibadah. Nilai utama dalam evaluasi pendidikan Islam adalah menekankan pembentukan karakter Islami, bukan hanya sekedar pencapaian akademik saja. Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia hingga kini tetap kokoh dan berperan penting dalam membentuk karakter dan moral bangsa. Lembaga pendidikan Islam telah melahirkan banyak ulama, cendekia
cendekiawan, dan pemimpin yang berkontribusi dalam pembangunan. Pesantren dan madrasah berkembang pesat dengan inovasi kurikulum, sementara perguruan tinggi Islam berperan dalam riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam kini semakin diakui dalam sistem nasional, dan bahkan menjadi pilihan utama bagi banyak orang tua yang ingin anaknya itu mendapatkan pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum. Kedepannya, pendidikan Islam di Indonesia diharapkan mampu memperkuat integrasi antara ilmu agama dan sains, serta menjadi pusat pembentukan generasi berkarakter Islami yang siap menghadapi tantangan global. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya relevan untuk masa lalu, tetapi juga memiliki prospek yang cerah untuk masa depan bangsa Indonesia. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.